isi buku saya itu ada yang mendukung. Dari isi buku saya itu kan percobaan untuk penggapaian peremajaan abadi itu kan sampai saat ini masih dalam penelitian di sana sini sana situ kan. Dan saya penuh dengan argumen segala macam di buku itu. Saya bilang begini orang bisa awet muda. Saya nggak punya bukti. Orang saya cuma ngoceh doang. Namanya muka orang rada-rada kali saya ya. Oke, never mind. Oke, jadi akhirnya dengan segala macam argumen saya mengenai masalah anti gravitasi segala macam yang bisa bikin telomer panjang dan segala macam itu, dan saya sendiri tidak dapat membuat bukti dan membuat alat-alat yang saya sebutkan di buku tersebut. Ternyata di awal 2017 ada suatu percobaan pada seseorang yang mengalami suatu anti gravitasi, dalam artian dia mengalami mikrogravitasi. Jadi tubuhnya mengalami gravitasi yang kecil sekali. Kalau kita kan mengalami gravitasi sekarang 9,8 meter per detik kuadrat. Sedangkan dia sangat-sangat kecil karena dia ada di ISS, International Space Station. Jadi dia space station yang mengorbit bumi. Jadi gravitasinya hampir nol. Orang itu bernama Scott Kelly. Ya, Anda bisa search di Google, namanya astronot Scott Kelly. Percobaan yang buat adalah NASA. Dan dia adalah satu-satunya orang yang pernah memuda secara saintifik dari panjang telomernya. Telomernya memanjang, ternyata dia memuda. Satu-satunya orang yang sampai saat ini masih diteliti mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Padahal hipotesa awal dari Dr. Susan Boyle bahwa mengatakan mestinya telomernya Scott Kelly memendek, bahkan jauh lebih pendek daripada saudara kembarnya Mark Kelly. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Padahal di buku saya memang menyebutkan bahwa orang yang mengalami antigravitasi telomer akan memanjang. Jadi percobaan itu justru mendukung buku saya. Akhirnya karena buku saya belum keburu terbit, jadi akhirnya saya masukkan cerita tersebut, eksperimen tersebut ke dalam buku saya. Buku saya Anda bisa peroleh di Tokopedia kalau mau beli ya. Linknya ada di situ kali, nggak tahu di mana di situ kali. Ya. Nah, jadi ya memang saya rada-rada kali ya terlalu banyak argumen tapi nggak bisa melakukan eksperimen yang bikinin orang lain yang mendukung. Jadi sampai sejauh ini buku saya ya terbit akhirnya. Setelah tahun 2017 itu akhirnya bisa terbit juga. Yang beli nggak ada. Siapa? Pertama ya orang mau beli buku tuh lihat pengarangnya, buku tentang apa gitu ya. Ini yang saya tulis buku tentang apa? Coba menggapai keremajaan abadi itu kan kayak buku fantasi ya, buku fantasi. Mungkin kalau orang hidup di dunia Peter Pan ya bisa gitu kali, remaja terus kayak gitu, bahkan anak-anak terus kan Peter Pan ya. Ya ini apaan? Menggapai keremajaan abadi, buku kesehatan juga kagak. Orang mau jadi sehat bagaimana caranya, dibaca ya pusing iya, isinya sains semua, ada hitungan segala macem. Ya itu komentar-komentar dari orang-orang yang baca ya, jadi agak-agak pusing. Terus tapi katanya sih sebenarnya baca buku saya kalau dari bab 9 ke atas lumayan bisa dibaca. Kalau baca dari bab 1 sampai 8-nya agak-agak pusing. Ya udahlah. Jadi ya itu setidaknya saya udah mau namanya mencoba berkarya kan gitu ya. Semoga buat orang yang mengerti bacanya boleh mengerti gitu. Nah, jadi nanti kita sambung lagi ya. Saya capek ngomongnya nih. Oke, bye. Nanti saya sambung lagi.